Jungle. Audio Jungle. Sistem pencernaan manusia. Ngomong-ngomong, kita akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, silahkan menonton. Jadi, perjalanan dimulai saat manusia ke ruang makan siang dan membuka kotak makan siangnya dan menemukan di sana apalagi yang ada di sini. Roti sandwich, yogurt. Audio Jungle. Dia sudah mulai menggigitnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Saatnya pergi. Audio Jujur, cukup basah dan lembab di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh untuk memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu telah menghidupkan sistem pencernaan. Saat kamu mengunyah makanan dipecah hingga beberapa bagian untuk mempermudah prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Ngomong-ngomong, ada fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku nggak mau berakhir seperti makanan lainnya. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin hancur kali ini. Aku akan melewatkan pengunyahan ini. Aku akan turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini bisa disebut juga faring. Oh, ada jalan bercabang. Kita harus belok kemana? Sepertinya kita harus belok ke sini. Kenapa ini bergetar? Sepertinya aku salah belok. Aduh, ada manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan, nyaris saja hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Aku dengan benar masuk ke dalam tabung penelan yang memiliki nama esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang dibayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot dinding esophagus ini melemas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Nah, sekarang kita telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke dalam bung dan mencegah keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Itu harus cukup kuat. Sejujurnya itu tanpa... Ya ampun. Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna. Aku akan melindungi dan gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku perlu menekan tombol ini. Sekarang aku bisa terus bicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya. Usus kecil, organ yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Tapi saat aku bilang panjang, ini serius. Jika aku merentangkannya, itu tidak disarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkannya lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus
Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti desa tropis, tapi di lautan. Ampedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir, Ampedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dan beberapa enzim baik, dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana itu kantong Ampedu, yaitu terletak di bawah hati dan menyimpan Ampedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon, itu adalah tabung berotot yang panjang 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian, aku dikepung, mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hey, benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak sedikit luas. Jika tidak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bunga ampas cair kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Si banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar kerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus aku lakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Yang memiliki sensor khusus seperti ini atau yang di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kau buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas akan keluar. Itu saat kita berpikir, oh, kita harus ke toilet. Jika saatnya tepat, yaitu saat kamu menemukan toilet dan sphincter terlemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dan sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin saat sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Omong-omong, saat momennya belum tepat, saat mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu juga membantu sehingga keinginan mengeluarkan isinya hilang sementara waktu. Kamu seharusnya senang. Rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat, seperti pada saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa keluar. Oh iya, orang ini sedang bekerja bukan? Mungkin ini akan canggung. Tentu saja makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih banyak hal penting untuk dilakukan.
Jadi, hey kawan, ayo ke toilet. Selamat tinggal.